Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pangkep. Yang terhormat Ibu Fasilitator Ibu Haja Andi Fatmawati Rifai SPD MPD, pengajar praktik Bapak Dr. Burhan Karim, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Labakang, Bapak Ambosaka SAG MSI, dan yang terhormat Ibu Sri Mutmainah sebagai rekan saya di dalam kegiatan pra-observasi supervisi akademik. Terima kasih Bu Sri Mutmainah telah meluangkan waktu untuk kegiatan pra-observasi kita hari ini ya. Di dalam kegiatan pra-observasi kita hari ini kita akan mendiskusikan tentang beberapa hal terkait kegiatan observasi kita besok ya. Jadi sebelumnya saya ingin menanyakan untuk kegiatan observasi besok itu Ibu mengajar di mana dan hal-hal apa atau persiapan apa yang Ibu lakukan untuk kegiatan besok? Jadi untuk kegiatan observasi yang kita lakukan bersama Ibu Kartini itu saya akan mengajar di kelas 7 Sultan Hasanuddin. Jadi materi yang akan saya bawakan berdasarkan observasi itu adalah materi penerapan pada kimia pada bahan tekstil. Ya, jadi pada bahan tekstil, kemudian ada pun hal-hal yang mungkin saya persiapkan untuk kegiatan observasi itu sama seperti kegiatan-kegiatan pembelajaran pada umumnya, di mana tentu saya akan memperhatikan atau menyediakan itu tujuan pembelajaran yang paling utama. Kemudian menyiapkan langkah-langkah pembelajaran. Nah, selain itu selain menentukan langkah-langkah pembelajaran, di situ juga akan pengumuman strategi atau metode-metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Di mana saya juga akan menyiapkan bahan ajarnya, bahan ajar, kemudian media ajar, kemudian untuk mendesain kegiatan persepsi, sampai dengan persiapan refleksi. Ya, itu semua saya sediakan atau siapkan untuk kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran kita nantinya. Jadi persiapan Ibu yaitu mengajar di kelas 75 ya. Kemudian materinya itu besok Ibu bawakan tentang penerapan ragamnya sumber bahan tekstil. Kemudian langkah-langkah nanti itu adalah tentang bagaimana membuat strategi dan metode yang akan Ibu nanti gunakan. Kira-kira metode apa yang sesuai dengan rencana saya metode Polisbok di mana di dalam yang kita ketahui bahwa di dalam program ini terdapat beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Jadi rencananya kita akan tetap ada menggunakan strategi ceramah, penjelasan, kemudian menarik efektivitas pembelajaran, ya akan ada kegiatan diskusi di dalam kelas dan akan ada tanya jawab dengan siswa juga. di sini juga saya lihat persiapan Ibu itu tentang menggunakan video seperti tentang video jadi kegiatan ajar saya dalam video pembelajaran merupakan pusat pembelajaran saya. Jadi saya menyediakan sebuah video di mana di dalam video itu muatannya berkaitan dengan materi yang saya sampaikan. Jadi saya menjadikan video ini sebagai sebuah media yang sebenarnya tidak bermaksud menggantikan peran saya, tetapi video ini akan memberikan penjelasan yang jelas, sejelas-jelasnya terkait dengan materi yang saya ajarkan.
dengan persiapan itu apa harapan Ibu di dalam kegiatan observasi besok? Harapannya semoga yang pertama tentu saja saya berharap bahwa tujuan pembelajaran itu bisa tercapai. Kemudian pembelajarannya bisa menjadi kegiatan pembelajaran yang efektif, bisa menarik, memberikan daya tarik bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Ya, jadi harapan Ibu nanti ya ketika observasi itu adalah bagaimana tujuan pembelajaran bisa terlihat ya Bu, kemudian pembelajaran itu bagaimana terlaksana dengan efektif ya. Kemudian terkait dengan harapan-harapan Ibu tadi, anak apa saja yang dilakukan? Ya, jadi untuk berkaitan dengan harapan ya Bu, tentu kita kan harus menyediakan sesuatu supaya harapan tersebut bisa terwujud gitu. Jadi di sini yang akan saya persiapkan itu adalah yang pertama video pembelajaran. Jadi nanti dengan video ini saya berharap siswa bisa melakukan pengamatan. Saya tidak mesti lagi menjelaskan secara langsung, tetapi dengan video itu anak-anak saya harapkan sudah mampu melakukan pengamatan sendiri. Nah, kemudian selain itu saya juga menyediakan lembar kerja peserta didik, karena menurut saya LKPD ini akan sangat menunjang tercapainya sebuah kegiatan pembelajaran di mana dikaitkan dengan kegiatan pengembangan tadi. Dari kegiatan pengembangan tadi itu nanti akan tertuang dalam LKPD, jadi saling terkait. Ini seperti itu. Selain dari video atau LKPD yang Ibu gunakan, apa ada hal lain lagi yang bisa Ibu lakukan? Kalau selain itu mungkin yang saya gunakan itu adalah buku paket. Yang dimana buku paket ini tentu sangat menunjang karena semua materi-materi itu kan yang kita jadikan acuan itu terdapat dalam buku paket. Kemudian selain itu juga silabus itu harus menjadi acuan dalam menyusun materi pembelajaran, dan langkah-langkah ini tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya sediakan. Jadi biasanya kan itu kan di zaman seperti ini kan banyak sekali fasilitas yang bisa digunakan anak misalnya. Iya. Misalnya, kira-kira Ibu bisa memasukkan ke situ. Iya, untuk penggunaan IT dalam hal ini menggunakan HP. Jadi sekarang kan anak-anak ini memang tidak bisa lagi dibatasi untuk tidak membawa HP ke sekolah. Jadi supaya HP ini bisa bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran anak-anak, saya juga menyediakan fasilitas untuk ke situ. Jadi untuk khususnya untuk kegiatan persepsi, saya itu menggunakan HP, di mana saya membuat rancangan games yang saya gunakan untuk kegiatan persepsi. Itu anak-anak bisa akses melalui HP-nya masing-masing. Jadi khusus untuk kegiatan persepsi saya menggunakan HP, gamesnya ada di HP, saya kirim ke HP, kemudian anak-anak mengakses itu, dan hasil dari kegiatan games itu saya bisa pantau langsung di HP saya juga. Ya, kemudian selain itu untuk menambah wawasan, kemudian pengetahuan dan informasi-informasi yang mungkin tidak tercover dalam video dan buku, saya juga memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk dapat mengakses HP-nya, apalagi di sekolah kita ini kan terdapat wifi sekolah, jadi anak-anak bisa menggunakan itu. Saya pikir itu fasilitas yang luar biasa di sekolah. Bagus sekali. Iya. Jadi dengan rencana Ibu itu ya untuk kegiatan pembelajaran, bagaimana pembelajaran kita berjalan dengan baik dengan efektif
efektif, bisa berjalan ya. Sukses. Kira-kira dukungan apa saja atau bantuan apa saja yang dibutuhkan untuk pelaksanaan? Ya, untuk kalau dibilang dukungan yang paling saya butuhkan dalam kegiatan pembelajaran, ini sebenarnya sudah saya minta kemarin dukungan dari beberapa orang, termasuk dari dukungan dari pihak sekolah utamanya. Di sini yang seperti fasilitas internet ini kan kita dapat kapan saja dan kelas. Kemudian untuk membuat video pembelajaran saya supaya menarik bagi anak-anak, dan tentu saya membutuhkan teman saya dalam hal ini Pak Asda untuk membantu saya untuk mendesain video ini supaya dia kelihatannya menarik, tidak kaku, tidak sama seperti video-video yang biasa mungkin anak-anak lihat pada umumnya. Kemudian saya juga membutuhkan kemarin rekan saya dalam menyusun materi-materi supaya muatan yang ada di buku video itu kan banyak, supaya bisa dipilah yang mana kira-kira yang menjadi poin-poinnya. Jadi ada beberapa rekan yang saya butuhkan dalam membuat atau mendesain kegiatan pembelajaran. Menarik sekali ya dengan kegiatan kita. Jadi begini aku terima kasih banyak atas kegiatan observasi kita hari ini ya. Jadi mudah-mudahan besok kegiatan observasi kita bisa berjalan lancar ya Bu. Bisa doakan mudah-mudahan Ibu diberi kesehatan sehingga kegiatan itu bisa berjalan dengan maksimal. Terima kasih ya Bu. Duduk siap. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Baik, halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Hari ini tidak menyahut. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Allah, semuanya luar biasa ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa, kita mengecek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir ketua kelas? Ada yang tidak hadir ketua kelas? Ada. Siapa? Sakyendra Prawira. Ya, udah kenapa? Lagi sakit nih? Sakit atau apa atau izin? Sakit. Oh, lagi sakit. Selain dia siapa lagi? Siapa? Sriana dan Ayu. Iya, Sriana dan apa? Sakit. Oh, ada 2 orang ya, berarti yang sakit hari ini. Siapa lagi? Nurini sakit juga. Alfa. Alfa tuh sakit. Ya. Oke, baik, karena pada pagi hari ini ada 2 orang teman kita yang sakit, tidak sempat mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Mari kita bersama-sama berdoa dalam hati, memohonkan untuk teman kita supaya diberikan kesembuhan, diberikan kesehatan, supaya minggu depan kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Ya, baik. Baik, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Bisa semua ya, berarti saya ibu bisa menyimpulkan ini, berarti siap untuk belajar hari ini. Jadi betul sekali ya, hari ini kita akan belajar terkait materi penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Oke, kira-kira itu ada di bab berapa ya di buku paket kita? Bab 9. Bab 9 itu ada di halaman berapa?
Ya, oke, selanjutnya. Seperti biasa, sebelum masuk pada inti pembelajaran kita harus sebagai generasi muda harus membiasakan diri untuk berliterasi. Nah, literasi segerakan membaca ya. Jadi coba dibuka dulu halaman 119. Coba dibaca sedikit di situ materinya. Halaman 119 bagian atas dan halaman 121 bagian atas juga. Ada mungkin yang bisa bantu? Ada satu orang yang mau bantu, silahkan angkat tangannya. Ada? Ada? Saya. Oke, silahkan. Keindahan ragam hias Nusantara telah diterapkan pada hampir semua sendi kehidupan manusia. Ragam hias tidak hanya terdapat pada bangunan rumah tinggal, peralatan rumah tangga, senjata tradisional, tetapi juga terdapat pada tekstil. Perkembangan dan pertumbuhan ragam hias pada benda tekstil sangat pesat karena mengikuti mode dan tren yang terjadi. Ragam hias pada tekstil telah diterapkan sejak lama melalui pakaian-pakaian adat. Dengarkan teman kita memandu kegiatan literasi kita dapat menangkap beberapa informasi. Ada beberapa tadi yang disebutkan jenis atau teknik penerapan ragam hias. Apa saja itu? Jadi itu gambaran awalnya. Nah, selanjutnya Ibu sudah mengirimkan ada games untuk membuka pembelajaran kita untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kita terkait materi yang akan kita pelajari. Ibu sudah kirim di grup WhatsApp kalian. Jadi sekarang sudah diperbolehkan untuk membuka HP-nya masing-masing. Nah, cara bermainnya adalah ada di sini durasi waktu. Bagi yang menyelesaikan paling cepat sebentar, silahkan angkat tangan dan sebutkan namanya. Dipahami? Oke, kalau begitu kita mulai ya. Dalam hitungan 1, 2, 3. Ya. Kelompok 1 sudah selesai? Belum? Wah, pada pintar ini, banyak yang benar. Ayo, ada yang sudah selesai, tangannya boleh. Ya, siapa namanya? Aika Sawana. Wah, siapa? Siapa namanya? Ya, siapa lagi? Saya. Ayo Bu. Waduh, siapa yang tentukan? Coba yang benar, tadi siapa? Ayo Bu. Siapa namanya? Ini, oke. Oke, jadi Ibu sudah menuliskan 5 orang yang paling cepat ya. Nanti Ibu cek sendiri di HP Ibu. Karena di situ nanti akan tertulis langsung poinnya. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada kegiatan pembelajaran kita. Nah, sebelumnya perlu untuk mengetahui apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang harus kita capai atau sesuatu yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran kita. Ya, ini bisa ditulis dulu ya di bukunya. Ya, jadi setidaknya ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu kita harus dapat membandingkan jenis dan tipe bahan tekstil. Kemudian yang kedua kita harus bisa mendeskripsikan teknik penerapan. Baik, ada yang mau bertanya sebelum lanjut? Selanjutnya, sudah siap semua? Oke, selanjutnya Ibu persilahkan untuk melihat tayangan video yang sudah Ibu sediakan atau kirimkan di grup WhatsApp-nya masing-masing. Nah, silahkan diperhatikan, silahkan setiap kelompok melakukan pengamatan terhadap materi pembelajarannya. Ya, sudah ada di buku, sudah ada di grup WhatsApp-nya masing-masing. Silahkan dilihat. Dari ya, silahkan disimak baik-baik videonya.
Ya. Oke, waktunya sudah cukup ya. Jadi kita sudah menonton video, sudah mengamati materi atau inti materi pembelajaran kita. Sekarang coba setiap kelompok ada yang bisa menyebutkan apa sih yang dilihat tadi di video? Bicara saja. Ya, penerapan apa? Seragam hias pada bahan tekstil. Iya, penerapan seragam hias pada bahan tekstil. Tadi bahan-bahannya apa saja? Ada katun, apalagi? Apa? Sutra, iya betul. Apalagi? Warnanya ada warna apa? Warna alami dan warna pintar semua ya. Oke, baik. Ibu anggap sudah menguasai materi atau memahami kandungan materi kita pada hari ini. Sekarang kita akan melakukan aktivitas atau aktivitas pembelajaran. Jadi setiap kelompok, coba setiap kelompok siap-siap, siap semua. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk senyap. Oke, jadi setiap kelompok silahkan perhatikan halaman 119 pada bukunya masing-masing. Ibu akan membagikan lembar kerjanya ya, lembar kerja untuk setiap kelompok. Jadi ini dia, untuk kelompok ini kelompok satu ya, kelompok. Oke, jadi yang pertama-tama langkahnya silahkan tulis masing-masing nama kelompoknya di bagian atas lembar kerjanya atau LKPD-nya. Akan melakukan pengamatan untuk kelompok satu. Silahkan amati gambar nomor 1. Di situ di LKPD-nya sudah dijelaskan ya, ada petunjuknya. Yang pertama yang harus diketahui adalah apa teknik yang digunakan dalam gambar tersebut. Bagaimana di situ langkah-langkahnya? Ya, pahamnya? Oke, silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Jadi dikerjakan secara berkelompok ya. Jadi tidak ada kegiatan individu. Sekarang kegiatannya berkelompok. Oke, silahkan kerjakan semuanya.
Tiga gambar motif tersebut dikain yang akan dimotif atau disulam. Empat, letakkan jangan pada kain setelah dibentuk. Motif atau sulam kain tersebut dengan jarum yang tidak dimasukkan sesuai. Ya, jadi sudah melakukan pengamatan ya, sudah tadi mempresentasikan kelompok kedua. Di gambar nomor 3 itu menggunakan teknik bordir. Kelompok 3 benar atau tidak? Coba kasih besar suaranya dong. Benar atau tidak? Ya, benar ya. Jadi gambar nomor 3 itu sudah menggunakan teknik bordir. Sudah dipresentasikan tadi. Pengertiannya sampai dengan langkah-langkahnya. Insya Allah hari ini ya betul-betul sangat dipahami dan dikuasai materi pembelajarannya. Nah, jadi dengan selesainya kegiatan presentasi, Ibu menganggap bahwa semua langkah-langkah pembelajaran kita mulai dari pembukaan sampai dengan pengamatan tadi sudah berhasil diselesaikan ya, dan tujuan pembelajarannya insya Allah juga tercapai. Nah, sebelum menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini, ayo kita sama-sama memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Sudah tadi ada yang bisa menyimpulkan apa saja teknik-teknik dalam penerapan ragam hias? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada? Teknik apa? Menyulam. Ya, menyulam. Apa lagi? Membatik. Apa lagi? Menenun. Apa? Melukis dan membordir. Dan membordir. Oke, nah, jadi dengan selesainya saja Ibu menganggap bahwa semua langkah-langkah pembelajaran kita mulai dari pembukaan sampai dengan pengamatan tadi sudah berhasil diselesaikan ya, dan tujuan pembelajarannya insya Allah juga tercapai. Nah, sebelum menyelesaikan kegiatan kita pada hari ini, kita akan melakukan refleksi untuk mengetahui apakah benar-benar sudah tercapai seluruh tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk kegiatan refleksinya, silahkan anak-anakku sekalian membuka lagi grup WhatsApp-nya. Nah, filenya sudah Ibu kirimkan. Ada di situ soal 5 nomor yang harus kalian selesaikan. Silahkan ditulis di kertas selembar dan dikumpulkan secepat mungkin. Mulai dari sekarang. Oke, silahkan dikumpulkan. Baik, jadi ayo silakan kembali ke pekerja. Tepuk satu. Oke, jadi kita akan melakukan kegiatan refleksi atau menyelesaikan kegiatan refleksi, berarti kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini dianggap sudah selesai ya. Nah, selanjutnya Ibu menyampaikan untuk pembelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu kita akan melakukan kegiatan penerapannya. Nah, saya persilahkan kira-kira kelompok ini mau menerapkan, mempraktekkan penerapan yang mana? Apakah mau menyulam, mau membordir, membatik, menenun? Kira-kira yang mungkin dilaksanakan di kelas ini mau teknik apa ini? Menyulam. Oke, jadi silahkan disediakan bahan-bahannya untuk pertemuan depan. Kita akan belajar atau melakukan kegiatan menyulam menggunakan teknik menyulam ya. Nah, selanjutnya Ibu berharap kepada anak-anakku sekalian untuk senantiasa menjaga kebersihan kelas, kemudian menjaga kesehatan, tidak bermain hujan-hujan, apalagi sekarang cuacanya mendung, sering hujan, supaya kita semua selalu sehat untuk dapat mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya.
Jadi cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu mengucapkan banyak terima kasih untuk partisipasi dan perhatiannya semua. Semoga bernilai ibadah apa yang kita pelajari pada hari ini dan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pertemuan depan. Semoga sehat-sehat semua. Akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini SPD, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Pangkep. Dan saya hormati Bapak Dr. Burhan sebagai pengajar praktek saya dan Ibu Sri Mutmainah sebagai rekan saya di dalam praktek coaching pasca observasi pada hari ini. Dalam praktek coaching supervisi akademik hari ini, Ibu Sri Mutmainah sebagai coaching dan Pak Dr. Burhan sebagai observasi. Yang nanti di mana Bapak akan mengamati saya di dalam melakukan coaching bersama dengan Ibu Sri Mutmainah. Bagaimana Ibu Sri Mutmainah? Apa sudah siap dengan coaching kita hari ini? Siap. Begini ya Bu, kemarin itu kita kan sudah melakukan pra-observasi ya, dengan observasi dengan melakukan kegiatan mengajar di kelas 5 ya Bu. Oke ya. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana sih perasaan Ibu setelah kita melakukan observasi kemarin ya, bisa diceritakan gimana? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan terima kasih kepada Ibu Kartini selaku guru calon guru penggerak di sekolah kita yang memberikan kesempatan kepada saya untuk diamati langsung dari kegiatan observasi kemarin. Jadi kalau berbicara terkait dengan perasaan saya di kegiatan kemarin, yang pertama tentu saya merasa senang, ada perasaan senang karena setelah melakukan langkah pembelajaran secara keseluruhan kegiatan pembelajaran itu bisa dikatakan dapat dicapai. Tetapi ada juga perasaan-perasaan yang masih tersimpan atau menjadi kesedihan bagi saya secara pribadi karena memang dalam penguasaan kelas itu secara keseluruhan belum bisa diaktifkan secara keseluruhan di anak-anak di kelas. Ya, jadi sehingga ada catatan-catatan bagi saya sendiri bahwa mungkin layak pembelajaran saya belum terlalu tepat untuk diterima oleh semua siswa kita. Kemudian mungkin ada beberapa hal yang ingin saya perbaiki ke depannya. Seperti itu, iya. Seperti yang kita lihat kemarin kan ada beberapa anak-anak tertentu yang memang kayak dia ini tidak terlalu fokus, masih sibuk dengan kegiatan-kegiatannya Pak. Iya, seperti itu. Iya, gitu. Baik, di sini Ibu merasa senang ya, karena di dalam pembelajaran itu kemarin itu siswa itu begitu aktif dan antusias ya di dalam pembelajaran. Apalagi Ibu saya lihat menggunakan permainan game ya. Iya, itu untuk resepsinya. Iya, itu sangat memotivasi anak-anak untuk belajar. Di sini juga saya lihat tujuan pembelajaran yang itu sudah dicapai ya. Jadi itulah yang menyebabkan sehingga merasa senang. Tapi ada juga saya lihat dengan kondisinya yang kemarin itu
saya lihat dari kesedihan itu karena siswa itu ada yang tidak fokus ya. Iya betul Bu. Jadi ada di kelas ini khususnya memang di kelas 75 ini memang ada beberapa anak yang setelah beberapa kali pertemuan saya amati memang ada saya melihat entah itu apakah menjadi kendala atau apa yang menjadi permasalahan anak ini, memang dia cenderung tidak terlalu aktif dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dia itu masih punya dunianya sendiri di dalam kelas. Iya, seperti itu. Iya. Baik ya Bu, sebenarnya dari hasil kegiatan observasi kita kemarin saya melihat ya, bisa meneliti juga kegiatan Ibu. Jadi pada kegiatan pendahuluan itu saya lihat Ibu sudah bisa membuka pelajaran dengan baik, kemudian yang mengecek kehadiran siswa, dan juga sudah melakukan persepsi dengan mengaitkan pelajaran pada materi sebelumnya. Jadi di sini untuk siswa itu ada proses berpikir mengaitkan pelajaran sebelumnya. Di sini juga pada kegiatan pendahuluan itu Ibu sudah bisa memotivasi anak-anak dengan belajar ya, supaya bisa bersemangat jadi gitu permainan ini sebagai pelajaran. Kemudian di akhir kegiatan pendahuluan ini juga Ibu sudah mengatakan untuk kegiatan intinya saya lihat di sini Bu juga sudah bagus karena sudah ada interaksi antara siswa dengan guru. Di sini kegiatan pembelajaran itu saya lihat sudah aktif, apalagi Ibu sudah membuat suatu kelompok yang mengarah kepada pembelajaran diferensiasi Bu. Di sini juga saya lihat di dalam pembelajaran itu kegiatannya itu saya lihat masih ada yang ribut-ribut begitu. Mudah-mudahan itu bisa diatasi seperti itu ya. Kemudian juga saya lihat ya di bagian penutup itu dari saya itu juga sudah bagus karena sudah bisa melakukan kesimpulan dan juga bisa melakukan refleksi bersama siswa terhadap pembelajaran yang sudah dipelajari. Jadi saya kira itu Bu. Jadi yang saya mau tanyakan lagi di sini terkait dengan masalah yang terjadi di kelas itu, kira-kira apa solusi dari masalah itu yang bisa lakukan? Jadi saya juga sudah membuat beberapa catatan-catatan kejadian yang terjadi di kelas kemarin. Rencana untuk perbaikannya ke depan itu saya yang pertama itu terkait dengan langkah pembelajaran yang sudah disusun sebelumnya di RPP kan ya, jadi saya rencananya akan melakukan perbaikan di situ terkait dengan penggunaan media pembelajaran ya, karena kan seperti yang kemarin itu saya masih menggunakan buku cetak dengan beberapa gambar yang menjadi contoh untuk terkait dengan materi yang saya ajarkan. Nah, rencana kedepannya saya berencana membuat atau menyajikan materi itu apakah dalam bentuk video supaya saya melihat, selama ini kan terkadang anak-anak itu kalau dia melihat atau menonton secara langsung itu saya sih berharapnya ada daya tarik tambahan untuk siswa-siswa yang masih ribut di kelas itu kemarin. Ya, rencana tindak lanjutnya seperti itu. Lebih kepada mungkin penggunaan media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Iya. Menggunakan pembelajaran seperti menggunakan tayangan gambar. Iya, tayangan gambar. Itu bisa memotivasi anak-anak belajar. Iya.
giat lagi. Iya, berharapnya dengan itu anak-anak bisa memfokuskan perhatiannya kepada materi. Iya, jadi materi video yang disajikan itu sangat berkaitan dengan materi yang disampaikan atau dalam kurikulum pembelajaran itu sendiri. Terkait dengan apa yang menjadi rencana ibu ke depan itu, kira-kira dukungan apa yang ibu butuhkan untuk melakukan pembelajaran itu? Apakah misalnya dukungan dari teman atau misalnya dari fasilitas itu atau bagaimana? Ya, berbicara tentang dukungan tentu ini menarik sebenarnya Bu, karena saya jujur saja istilahnya di bidang ini masih baru. Tentu dukungan dari rekan sejawat, khususnya Ibu Kartini yang lebih senior, saya pasti membutuhkan itu, apalagi dalam bimbingan pembuatan video, memilih video atau yang berkaitan dengan materi. Tentu saya membutuhkan dukungannya selaku senior saya. Kemudian juga ada rekan yang lain yang saya butuhkan mungkin untuk di bidang IT, bagaimana supaya penyajiannya itu jauh lebih menarik. Jadi tidak seperti dengan video-video yang sudah ditonton anak-anak sebelumnya. Jadi mungkin perlu saya membutuhkan teman yang pintar atau memang mempunyai kapabilitas di bidang IT sehingga itu bisa disajikan dengan lebih menarik. Nah, kemudian kalau dukungan dari sekolah mungkin kita membutuhkan sarana prasarananya, di mana mungkin harus sekolah bisa memastikan supaya proyektor tersedia, mungkin tidak bertabrakan dengan yang lain bisa digunakan, kemudian kalau bisa ya laptop dan sebagainya, itu kita pasti membutuhkan dukungan dari sekolah. Ya mungkin itu. Sangat luar biasa sekali pemikiran ini. Jadi dengan apa yang ibu utarakan tadi, kira-kira bisa memulai atau melakukan Kalau berbicara tentang rencana kebaikan, karena ini berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang harus dicapai secara keseluruhan oleh siswa, tentu ini harus, menurut saya harus dilakukan secepat mungkin, karena ini kan sifatnya urgent. Ya, jadi kalau bisa dan seharusnya bisa dilaksanakan di pertemuan selanjutnya. Jadi saya akan mempersiapkan ini sedini mungkin dan secepat mungkin supaya di pertemuan selanjutnya anak-anak sudah bisa menikmati ini dengan sajian yang lebih baik lagi. Untuk kegiatan coaching kita hari ini, terima kasih banyak atas diskusi kita hari ini. Semoga dengan pembelajaran ibu selanjutnya bisa menjadi lebih bagus lagi ya. Yang saya doakan semoga ibu Sri Mukmainah sehat selalu dan bisa melakukan kegiatan yang maksimal. Ya. Baik Pak, untuk Pak Dokter sebagai observer saya persilakan untuk memberikan masukan atas coaching yang saya berikan bersama Ibu Sri Mukmainah. Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat tadi bahwa yang dilakukan disampaikan oleh Ibu Kartini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan coaching, mendorong kepada teman Madinah untuk melakukan menyelesaikan satu masalah sendiri. Nah, ini perlu dilakukan. Jadi masalah-masalah itu sudah bisa diselesaikan sendiri. Dengan bagaimana caranya? Yang pertama itu perlu kita lakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu pelajaran yang dilakukan oleh seorang guru untuk melayani berbagai ragam kebutuhan siswa. Ya, jadi siswa itu berbeda kemampuan. Apa kebutuhannya? Apa bakatnya? Apa minatnya?
bagaimana karakter, bagaimana gaya belajarnya atau profil belajarnya. Nah inilah perlu dipahami oleh kita semua. Hal tersebut sangat erat kaitan dengan observasi atau pembelajaran yang dilakukan oleh Mutmainah. Kita berikan satu penguatan bahwa pembelajaran tadi sudah dilakukan. Apa yang dilakukan? Pertama, menentukan tujuan. Sudah tujuan tadi. Jadi tujuan jelas. Yang kedua, menentukan identifikasi, sudah dilakukan identifikasi. Yang ketiga, laksanakan rencana aksi. Yang keempat itu adalah tanggung jawabnya. Itulah kita menggunakan model Tirta. Tirta itu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Itu kalau di dalam coaching sudah dilakukan. Terima kasih. Saya sudah melihat tadi bahwa sudah dilakukan. Tadi yang perlu dilakukan oleh kita sebagai guru adalah pertama kita mendorong kepada teman kita, kepada siswa untuk dapat menyelesaikan satu persoalan sendiri. Itu namanya coaching. Ya. Kemudian membagi satu pengalaman kita kepada teman, itu namanya mentoring. Kemudian menggali informasi teman-teman dengan berbagai pertanyaan untuk bisa menemukan satu solusi, itu namanya konseling. Jadi ada 3 hampir. Biasanya orang samakan, oh ini sama aja coaching, mentoring, sama aja dengan ya sama tujuannya, tapi prosesnya yang beda. Ini sudah dilakukan tadi. Jadi tadi sudah dilakukan, yang terkait dilakukan di kelas sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sudah dilakukan. Tinggal kita bagaimana kita menguatkan, mengembangkan dan melestarikan ke depan. Supaya anak-anak juga bisa berubah mindsetnya. Dan perlu diingat bahwa apapun kurikulum yang kita pakai, apapun materi yang kita pakai, apakah kurikulum 2013, apakah kurikulum prototip, apakah kurikulum merdeka, apakah kurikulum tahun 2000, kurikulum yang kita jalankan itu, yang penting pembelajaran itu menggunakan prinsip-prinsip kurikulum merdeka. Barangkali yang bisa sampaikan sebagai penguatan saya, sekaligus sebagai refleksi saya akhiri dengan ucapan terima kasih atas perhatian, atas kebersamaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, terima kasih banyak atas masukan yang diberikan oleh Pak Dokter sebagai observer, dan kemudian kepada Ibu Sri Mutmainah sebagai guru saya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini mempunyai manfaat bagi kita semua dan kepada peserta didik kita. Terima kasih.